Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi bersama saya di channel Sultan Raffi ID. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Saat ini saya sedang berada di loka wisata Hutan Pinus Limpak Kuwus Baturaden, ya, menghabiskan akhir pekan bersama keluarga sebelum besok Ahad kembali ke kota Solo. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas mengenai kajian Buya Arosi Hashim, ya. Kita bahas, kita catat bagian-bagian yang penting agar kita mendapatkan manfaat dari setiap tausiah beliau. Tapi sebelumnya kita simak cuplikan yang berikut ini. Iblis itu ahli hakikat, makanya tauhidnya keren sekali. Cobalah lihat dialog-dialog iblis, itu luar biasa. Lihat doa-doa iblis mustajab. Jadi kalau mau jadi mustajab cukup jadi halal haqa'iq. Tapi bisa jadi makbulnya doa itu bukan nikmat tapi istidraj. Istidraj ini tambah pemberian, tambah songong dia, tambah sombong dia, tambah amal, tambah sok suci dia, ya, tambah keramat, tambah bodoh amat dia. Selain membahas mengenai cuplikan yang tadi kita sama-sama saksikan, Buya Arosi juga akan menjelaskan suatu hal yang cukup menarik, yaitu mengenai ahli zikir itu akan mendapatkan tanda atau isyarat dari 4 hal. Yang pertama dari Allah, yang kedua dari malaikat, yang ketiga nafsiyah, dan yang keempat dari syaitan. Bagaimana penjelasannya? Tentunya mari kita sama-sama menyimak dan menyaksikan tausiah beliau dan siapkan catatan agar kita bisa mempelajarinya secara bersama-sama. Mari dan selamat menyaksikan. Aku hanya diutus sebagai muallim. Jadi dalam konteks kemakrifatan, Nabi mengatakan aku diutus sebagai muallim. Dalam konteks akhlak, beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makalimal akhlak. Jadi apa isi daripada ta'lim itu? Goalnya adalah akhlak yang bagus. Kita kan hanya sering mendengar innama bu'istu liutammima makalimal akhlak. Itu beberapa kiai kita tanya, itu hadis siapa kiai? Bukan nguji tapi mau nanya aja. Ente kan dari dulu bilang utulubul ilma minal mahdi lalahdi, utulubul ilma walabisin, tuntut ilmu dari dari masa lahir sampai yang lahat. Tapi dari dia kecil aja santri sampai sekarang dia nggak tahu hadis ini riwayat siapa. Ini kan aneh. Padahal hadis ini ada beberapa redaksi juga. Nah, redaksi yang tadi ada di Malik, kuda ada redaksi yang lain. Innama bu'istu liutammima masalihal akhlaq. Ada juga redaksi itu. Aku diutus kalimat ini bukan makarim. Kalau makarim, kalau terjemahan kita kan akhlak mulia, terjemahannya lebih dari itu. Makarimal akhlak itu akhlak pemurah, akhlak mengalah ujungnya menang. Nah itu makarimal akhlak, ya. Itu makarim itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Itu makarimul akhlak. Nah sekarang kita mulai belajar pastinya. Belajar dulu membalas orang yang ketus dengan senyum gitu, bukan nyengir, pintunya ditutup aja, ya. Walaupun nanti orang-orang hasad kita senyum dianggap ngejek, nah itu urusan dia, ya. Tapi semua itu tidak akan permanen kalau tidak dimulai dengan apa yang beliau katakan, kun aliman au muta'alliman, ya. Hendaklah engkau menjadi orang yang alim atau muta'allim, ya. Orang alim itu otomatis dia akan mengajarkan ilmunya, baik lewat kalamnya ataupun lewat amalnya, ya. Mana mungkin ada orang alim kalau nggak belajar dulu? Pasti dia belajar dulu. Maka kun aliman, jadilah engkau orang alim. Prosesnya panjang, ya. Jadi goal kita menjadi alim bukan ingin disebut orang alim, tapi ingin jadi pewaris Rasulullah SAW. Ingin meniru Rasulullah SAW, yang mana beliau menyebut dirinya innama bu'istu mu'allima. Aku diutus sebagai mu'allim, guru ilmu, guru ngaji. Kira-kira seperti itu. Maka saya pun meniatkan hidup saya ini
menjadi orang yang Nabi telah gariskan itu, ingin menjadi muallim sepanjang hidup. Ya, selama hayat masih ada di kandung badan kita ngaji, ngajar, belajar begitu. Maka antum coba saksikan, kita nggak pernah berhenti ngaji. Bahkan ada orang yang ngajarin sesuatu yang kita sudah khatam kitab itu, tapi nggak masalah, kita ingin dapat berkahnya. Siapa tahu beda adonan, bahannya sama, ada sesuatu rasa yang berbeda. Sama-sama ngomong tentang ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, ilmu fiqih, kita dengerin aja, nikmati. Nah, disinilah diujinya murid. Antum diuji di situ. Kalau gurunya ngaji ma'rifat, dateng. Nggak ngaji ma'rifat, nggak dateng. Udah ente nggak usah berguru deh. Ya, emang pilih-pilih ilmu. Kalau gini nggak apa-apa. Kok saya agak hambar ya? Wajar hambar. Tapi ilmu ini satu paket. Nabi tidak hanya mengajarkan ilmu hakikat dan ma'rifat, juga mengajarkan thariqat dan syariat yang zahir-zahir. Oh, hambar. Ya, kalau gitu ente aja jadi guru gitu. Kalau nggak mau ngaji kecuali untuk yang sesuai dengan minat kita, itu namanya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ngaji aja. Nanti di dalam fikih itu ada asrar. Di dalam fikih itu ada asrar, ada rahasia di fikih itu. Ya, nggak mungkin orang tanpa tanpa fikih, tanpa ilmu syariat bisa mengamalkan thariqah. Jadi al-amal bi syariah itulah thariqah. Mengamalkan syariat itu thariqah. Tapi ada yang am, ada yang khas. Kan hadisnya begini, afdalu dzikri la ilaha illallah, itu syariat. Zikir paling afdal baca la ilaha illallah, itu umum. Tekniknya gimana? Nah, inilah yang disimpan dalam kolbu para ahlu turuq, orang-orang ahli thariqah, yang mungkin tidak dipunyai oleh semua orang gitu. Baik. Jadi ini ujian, saya pun ngalamin hal yang sama. Kok hambar ya ngaji ini? Tetap harus ngaji, nggak ada cerita. Hambar ngaji fikih, nggak boleh tinggalin ngaji fikih. Hambar ngaji akidah, tetap ngaji akidah. Nanti kita mendidik nafsu. Jadi ternyata nafsu ini ada level-levelingnya. Kapan antum kalah? Mulai merendahkan orang ngajar fikih. Nah, itu kalah sudah. Saya diwasiatkan guru-guru saya dari dulu biikramil ulama wal fuqaha wal huffaz, ya, untuk menghormati para ulama, para ahli fikih, penghafal Quran dan lain sebagainya. Kita mesti menghormati mereka, ya. Piye? Khair? Bisa. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, ya. Sebelumnya kita membahas tentang al-murid khatir, ya. Ada khatir Rabbani. Ini kitab Al-Inbah karya Sidi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, ya. Kita membahas sebelumnya tentang khatir, lintasan yang masuk ke dalam kolbu. Ada yang dari Allah namanya Rabbani, itu dia sekelibet saja dan pertama. Makanya seorang ahli zikir biasa dia dalam zikirnya isyarat pertama itu yang dari Allah, yang kedua mungkin dari malaikat, kalau yang tiga biasanya nafsiyah diri, berikutnya adalah syaitan, ya, berikutnya adalah syaitan, ya. Ciri-ciri dari Allah, dia berisi ma'rifat. Ciri-ciri dari malaikat berisi biasanya zikir-zikir, ibadat-ibadat atau firasat-firasat. Ya, wah ada Lora Ali nih, baru dari kampung kayaknya nih, ya. Marhaban, fadal. Jelas. Nah, bocil-bocil main di atas, boleh? Main di atas, boleh? Sidik main di atas sidik, ya. Di sini ada definisi yang menarik. Kalau Rabbani isinya ma'rifatullah, ilmu, asrar.
Kalau nafsi nggak ada baiknya, nggak ada buruknya. Nah, jadi dia tergantung nafsnya sudah sampai nafs mutmainnah atau belum, jiwanya sudah mutmainnah atau belum. Kemudian ada khatir syaitani ini pasti syakawat, jadi bisikan tapi ujungnya adalah sengsara akhirat, dunia akhirat bahkan. Nah, semua khatir-khatir yang bertentangan dengan syariat Allah itu adalah khatir syaitan. Semuanya, apa saja, apapun urusannya, mau ilmu ma'rifat, hakikat, mau bab syariat, mau bab muamalat, mau persoalan kita dengan teman, kita dengan pasangan, kita dengan jamaah, kita dengan masyarakat, kita bernegara. Kalau dari setan, ujungnya pasti sengsara dunia akhiratnya. Semuanya ciri-ciri satu aja, mukhalafatu amrillah, menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, kita masuk ke al-murid hakiki, tapi ini juga sudah kemarin. Murid hakiki itu la yakunul murid muridan hatta yakuna muradan. Murid itu enggak sah disebut murid. Murid itu orang yang berkehendak mengenal Allah sampai dia menjadi murad. Murad itu Allah lah yang mengenalkan diri kepadanya, sehingga dialah yang dikehendaki Allah. Jadi murad itu orang yang dikehendaki Allah. Ya, hadisnya dalilnya surah Asy-Syura itu ya. Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah lah yang memilih hamba mendekat kepadanya. Jadi hamba itu dipilih oleh Allah. Karena Allah menghendaki si hamba, maka Allah lah yang berkehendak kepada hamba. Hamba disebut murad. Disebut dengan muradun, ya, yang dikehendaki. Betapa nikmatnya kalau kita dikehendaki Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenal Dia. Ya. Tapi murid itu mengamalkan syariat dan thariqat. Murad itu sampai kepada hakikat. Kalau dia sukses sampai ke ma'rifat al-Muhammadi, mengenal ma'rifat yang diwariskan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai hakikat belum lolos antum. Iblis itu ahli hakikat. Makanya tauhidnya keren sekali. Cobalah lihat dialog-dialog iblis. Itu luar biasa. Lihat doa-doa iblis mustajab. Jadi kalau mau jadi mustajab cukup jadi halil haqa'iq. Tapi bisa jadi makbulnya doa itu bukan nikmat tapi istidraj. Istidraj ini tambah pemberian, tambah songong dia, tambah sombong dia, tambah amal, tambah sok suci dia, tambah keramat, tambah bodoh amat dia. Kalau sampai kepada ma'rifat, dan ma'rifat pintunya cuma satu, la nabiyya ba'di, selesai. Tidak ada nabi selain aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka mustahil seseorang usul kepada al-ma'rifat al-ilahiyah kecuali min babil Muhammadi, dari pintu Sayyidina Nabi SAW. Ya. Dan antum hari ini coba lihat, Nabi SAW mengatakan, aku kota ilmu, pintunya siapa? Sayyidina Ali. Maka ke depan ini bukan hanya mulai dari sekarang, woi, ente namanya Ali. Akan banyak orang-orang yang menuduh pencinta zuriat Nabi itu Rafidah, Syiah. Karena dia nggak ngerti usul akidah, pokok-pokok akidah itu nggak ngerti, nggak mengerti. Padahal ini hadis sahih, tapi oleh mereka didhaifkan, bahkan dianggap sebagai hadis palsu. Bagaimana tidak? Nanti ujung akhir zaman Imam Mahdinya min waladi Fatimah, ahlu bait zuriat Nabi, bukan zuriat batin tapi zuriat zahir dan batin. Boleh antum ngaku wali 1000 tingkat, oke, tapi Al-Mahdi hanya zuriat Nabi SAW. Ya bisa kita ya, kalau enggak zuriat Nabi, zuriatnya harus zahir dan batin. Oleh karenanya cinta hubul habaib ini nanti akan jadi bulan-bulanan orang-orang yang nasibiyah, kelompok yang menghina hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sudah mulai ada yang nuduh-nuduh saya Syiah, ya. Oh itu nggak beradab sekali lah, Syiah loh gitu.
macam-macam, ya. Jadi dia nggak ngikutin ngaji kita berarti. Dia taunya cinta Ali Syiah. Oh, dia nggak ngerti hadis Imam Muslim, kata Nabi SAW, man ahabbaka fahuwa mu'min wa man abghadaka fahuwa munafik. Hadis Muslim tuh, hati-hati tuh. Muslim ahlu sunnah Syiah. Imam Muslim, Bukhari Muslim itu ahlu sunnah Syiah. Ahlu sunnah. Beliau muradkan siapa yang cinta engkau mukmin, yang murka kepadamu munafik. Kecuali ijtihad sahabat, itu urusan mereka. Mereka tidaklah saling benci, mereka hanya ada kemarahan-kemarahan politis, tapi mereka tidak membenci secara zati, ya. Maka perhatikan aja, tidak ada ilmu-ilmu thariqah, ilmu syariat, mazhab yang bertahan kecuali dia punya sanad kepada ahlul bait, ya, radhiyallahu taala anhum, ya. La yakunul muradan, seorang yang murad ini nggak akan jadi murad usul hatta yakuna muridan, sehingga dia benar-benar menjadi murid, benar-benar menjadi murid. Artinya apa? Antum nggak akan sahih ilmu ma'rifat dan hakikatnya kecuali menjalankan minimal mentasdik syariat. Kalau belum sanggup menjalankan semua, nggak apa-apa. Katakan, ya Allah, aku sedang berusaha. Yang penting aku tidak pernah mengingkari syariatmu. Ya. Pelan-pelan kan dikasih amalan thariqah banyak sama guru, kan belum sanggup semua kan? Belum sanggup semua kita ngamalin. Itu hadis doa aja di Sahih Bukhari Muslim berapa yang belum kita amalin. Dikumpulkan oleh Imam Nawawi, kitab Al-Azkar setebal ini. Udah berapa antum ngamalin itu? Kan belum. Ya, satu aja kadang lupa-lupa, ya kan. Pengennya jalan pintes mulu. Khair, enggak masalah, ya. Ya. Pak Asyam udah iya katanya. Ya. Nah, teman-teman yang muliakan Allah, disinilah kita tegaskan dengan benar bahwa manhaj kita tidak akan pernah keluar dari manhaj muqayyad bisyari'ati wat tariqati, ya. Jadi hakikat ma'rifat yang kita cita-citakan itu selalu terikat erat dengan syariat dan tariqah. Walaupun orang nuduh kita macam-macam, itu mereka salah faham, video potong-potongan kan biasa, ya. Kalau mereka orang yang ilmiah, ayo diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah itu bukan mempermalukan orang, bukan kemudian lain caranya dengan apa, enggak. Ini orang udah selesai, dia bikin rame lagi. Emang enggak ada niat mau bahsul ilmi, ya. Kalau bahsul ilmi kan jelas, enggak, bukan besar-besaran mulut gitu, bukan mengejar popularitas. Nah, oleh karenanya kurangi debat, ya. Banyakin ngaji aja kita. Ya, orang nantang-nantang debat kita juga nggak usah layani di sosial media antum. Ada orang yang udah khair, ya, wajadilhum billati ahsan. Kalau nggak bisa berjidal dengan cara yang terbaik, ahsan itu adalah jamalullah, keindahan Allah, yaitu rahmatuhu, kasih sayangnya. Kalau nggak bisa, jangan debat, gitu, ya. Ini ada orang yang menghina Rasulullah SAW, itu lain, itu bukan debat, ya. Itu ngasih inbah buat dia, peringatan buat dia, ya.